Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang yang terhormat Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang saya sayangi, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Hari ini kita akan membahas sebuah isu yang memprihatinkan dan penting, yaitu kekerasan di sekolah. Kekerasan di sekolah bukan hanya melibatkan kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan verbal dan emosional yang dapat berdampak buruk pada perkembangan kita. Kekerasan ini tidak hanya mempengaruhi korban, tetapi juga mempengaruhi seluruh lingkungan sekolah. Mari kita mulai dengan sebuah contoh nyata dari kekerasan di sekolah yang menggambarkan dampak serius dari masalah ini. Pada tahun 2019, ada seorang siswa bernama Dito, seorang siswa kelas 10 di sekolah menengah pertama di Jakarta. Dito dikenal sebagai anak yang pendiam dan cerdas, namun ia menjadi korban perundungan oleh beberapa teman sekelasnya. Perundungan terhadap Dito dimulai dengan ejekan tentang penampilannya dan prestasinya di sekolah. Namun, ejekan ini perlahan-lahan berubah menjadi tindakan yang lebih serius, seperti penyerangan fisik dan pemerasan. Suatu hari, sekelompok siswa memaksa Dito untuk menyerahkan uang saku dan merusak barang-barangnya di depan umum. Mereka bahkan melakukan aksi tersebut di koridor sekolah, disaksikan oleh banyak siswa-siswa lain. Kejadian tersebut berdampak besar pada Dito. Ia merasa tertekan, kehilangan rasa percaya diri, dan mengalami penurunan prestasi akademis. Dito juga mulai menghindari sekolah dan mengalami masalah kesehatan mental, seperti kecemasan dan depresi. Ironisnya, pihak sekolah dan orang tua Dito tidak mengetahui permasalahan ini, hingga Dito akhirnya menceritakannya kepada seorang guru yang peduli. Kasus Dito adalah contoh nyata bagaimana kekerasan di sekolah dapat merusak kehidupan seorang siswa. Namun, kita tidak hanya perlu mengetahui dampak dari kekerasan, tetapi juga harus mencari solusi untuk mencegah dan mengatasi masalah ini. Langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi kekerasan di sekolah itu meliputi yang pertama ada pendidikan dan kesadaran. Sekolah harus memberikan pendidikan tentang kekerasan dan dampaknya. Program anti-bullying perlu diintegrasikan dalam kurikulum untuk mengajarkan siswa tentang empati, cara menyelesaikan konflik tanpa kekerasan, dan bagaimana melaporkan kekerasan. Semua pihak di sekolah, termasuk guru, staf, dan siswa, harus memahami bagaimana mendeteksi dan merespons kasus kekerasan dengan benar. Yang kedua itu ada keterlibatan orang tua. Orang tua harus aktif terlibat dalam pendidikan anak-anak mereka. Mereka perlu berbicara secara terbuka dengan anak-anak tentang pengalaman mereka di sekolah dan mendukung mereka jika mengalami masalah. Jika anak melaporkan kekerasan, orang tua harus bekerja sama dengan sekolah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga, ada kebijakan dan penegakan hukum. Sekolah harus memiliki kebijakan anti kekerasan yang tegas. Kebijakan ini harus mencakup prosedur pelaporan, investigasi, dan sanksi bagi pelaku kekerasan. Pelatihan bagi guru, staf juga penting agar mereka dapat menangani kekerasan dengan efektif. Yang keempat, ada lingkungan sekolah yang mendukung. Sekolah perlu menciptakan lingkungan yang mendukung dan aman bagi semua siswa. Ini termasuk menyediakan
Ruang konseling mempromosikan kegiatan ekstrakurikuler yang positif dan membangun budaya saling menghormati. Sekolah harus menjadi tempat yang menyenangkan dan aman untuk belajar dan berkembang. Dan yang kelima itu ada keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam mencegah kekerasan di sekolah. Komunitas harus mendukung program-program anti kekerasan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan. Kegiatan komunitas yang melibatkan siswa dapat membantu mengurangi ketegangan dan membangun solidaritas. Hadirin yang saya hormati, kekerasan di sekolah adalah masalah yang memerlukan perhatian dan tindakan dari kita semua. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita dapat mencegah kekerasan dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan positif. Mari kita semua berkomitmen untuk melawan kekerasan dan mendukung teman-teman kita untuk belajar dan berkembang dalam suasana yang aman dan mendukung. Sekian pidato saya, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.